Melalui Kementerian Haji mewacanakan skema War Tiket Haji sebagai alternatif untuk mengatasi panjangnya antrean keberangkatan yang di sejumlah daerah bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun. Di satu sisi, digitalisasi ini dinilai bisa mempercepat akses dan meningkatkan transparansi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal keadilan, kesiapan sistem, hingga potensi komersialisasi ibadah. Lalu apakah skema ini benar-benar menjadi solusi atau justru memunculkan tantangan baru? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ibu Maria Assegaf. Halo Mbak Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Iqbal. Apa kabar? Sehat? Sehat juga, waalaikumsalam. Mbak Maria, kita langsung ngobrol ya. Ramai kan soal wacana War Tiket Haji nih akhir-akhir ini. Bagaimana awal munculnya wacana ini sebetulnya? Tentu kita pahami bersama bahwa dari Menteri Haji dan Umroh begitu ya memunculkan wacana ini saat pidato. Dan apa sih sebetulnya urgensi di balik wacana ini, Mbak Maria? Silakan. Iya, terima kasih banyak pertanyaannya Mas Iqbal, luar biasa. Tapi izin kami tadi koreksi sedikit tadi ya. Lead dari paket berita yang dimunculkan tadi sebelumnya tadi bahwa Kementerian Haji mewacanakan ada war tiket layaknya tiket konser. Nah, itu yang harus digarisbawahi sebenarnya. Baik. Jadi mungkin kita boleh cermati ulang begitu ya, bahwa war tiket yang kami maksud ini bukan sebuah kebijakan, bukan sebuah sistem yang sudah dibuat, tapi ini hanyalah perumpamaan bahasa saja war tiket begitu ya. Tapi gini, kami jelaskan lebih terang. Ini berangkat dari kami ingin melihat bagaimana pengelolaan keuangan haji ke depan, termasuk juga bagaimana kemudian adanya wacana begitu kan, dan juga visi dari Arab Saudi di mana di 2030 Arab Saudi ini kemudian akan mampu dan juga meningkatkan kapasitas jemaah haji dunianya hingga 5 juta jemaah. Saat ini atau tahun ini paling tidak Arab Saudi itu mampu menampung sekitar 2 juta jamaah. Kami Indonesia kita mendapatkan porsi kuota 221 jamaah. Bayangkan jika kemudian nanti kapasitas jamaah haji dunia meningkat menjadi 5 juta jamaah, bisa dibayangkan hitungan-hitungan kami paling tidak itu kami kemudian bisa mendapatkan porsi lebih dari 2 kali lipat, bahkan bisa mencapai 500.000 jemaah begitu. Itu tentu kabar baik, angin segar untuk kita semua. Tapi kemudian kami berpikir ulang, kita tahu bersama bahwa jemaah haji kita saat ini kemudian biaya pembayaran penyelenggaraan ibadah perjalanan ibadah haji ini kan kemudian juga mendapatkan topangan dari dana manfaat yang kemudian dititipkan di BPKH kan begitu kan. Nah, kemudian kita berpikir juga bagaimana kemudian jika kuotanya bertambah bahkan lebih dari 2 kali lipat begitu, apakah kemudian dana manfaat ini kemudian mampu menalangi hal tersebut gitu. Karena hitung-hitungan kami Mas, kami melihat bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di BPKH. Kami khawatir jika nanti ke depan ada penambahan kuota justru akan ada masalah dalam hal ini. Artinya begini, tahun ini saja hasil pengelolaan keuangan di BPKH itu sekitar 11,7 triliun per tahun. Nah, sementara yang digunakan untuk dana manfaat bagi pembayaran perjalanan ibadah haji jemaah itu dalam kuota normal saat ini ya 203 jamaah itu mencapai 6,7 triliun rupiah dalam kuota normal. Bayangkan jika nanti kemudian bisa 2 kali lipat bahkan 500.000 jamaah gitu, hitung-hitungan kami sekitar 13 hingga 15 triliun rupiah. Nah, ini artinya akan 2 kali lipat dan dana yang pengelolaan yang dimiliki oleh BPKH akan kesulitan untuk menangani hal ini. Artinya kemudian muncul gagasan-gagasan baru, ide-ide bagaimana ya kita kemudian bisa mengatasi, kita bisa menyerap penuh kuota tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi, tapi kita juga tidak akan mengalami masalah dengan pengelolaan keuangan kehajian ini. Akhirnya muncullah war tiket ini, artinya siapa yang nanti mampu istiqoah begitu ya, tidak hanya secara fisik tapi juga secara finansial mampu membayar di tahun itu dan akan berangkat di tahun itu. Tapi begini, yang perlu digarisbawahi adalah war tiket ini kemudian akan digunakan ketika ada tambahan kuota besar dari Arab Saudi, berkaca dari visi Saudi. Itu yang digarisbawahi begitu ya Mbak Maria ya? Betul. Baik, Mbak Maria, secara konsep nantinya bagaimana sebetulnya skema war tiket ini dijalankan begitu jika memang ini benar-benar nanti akan dilangsungkan begitu? Apakah nanti akan berdampingan dengan skema antrean yang sudah berjalan begitu dengan orang yang sudah menabung atau misalnya menyicil begitu ya, yang akan berangkat 15-20 tahun lagi atau seperti apa nantinya Mbak Maria?
Nah, ini yang menarik lagi, kami perlu tegaskan bahwa ini bukan sebuah kebijakan yang mungkin tahun ini atau tahun depan akan diberlakukan, begitu Mas. Oke. Ini kami buka ruang diskusi, ini adalah sebuah diskursus begitu ya. Kami Mhm. dengan juga respon dan juga masukan dari banyak pihak. Jadi kalau kemudian ini akan menggeser begitu ya mereka-mereka yang sudah mengantri di haji reguler, tadi kami juga dengarkan Mhm. bagaimana Ya, respon-respon masyarakat tadi, terima betul. kasih sudah Iya. Mas Iqbal. Jadi begini, kemudian jika sistem ini kemudian nanti sedang kami godok, yang kami bicarakan di internal, di dalam diskursus kami adalah nanti ini akan berjalan secara paralel beriringan dengan mereka yang kemudian telah mendaftarkan nomor porsi di haji reguler. Jadi ini kan hanya akan berlaku jika ada tambahan kuota besar. Jadi untuk kuota Oke. normal 221.000 akan tetap berjalan. Kemudian jika Saudi menambah lagi misalnya 300.000 tambahan. Nah, ini yang kemudian akan kita lakukan war tiket itu tadi. Artinya siapa yang mau mendaftar, mampu secara istiqoah, itulah yang nanti kemudian akan kita buka. Pertanyaannya, apakah kemudian mereka yang sedang mengantri nih, misalnya Ya. Mas Iqbal mengantri dan akan berangkat 10 tahun lagi, Ya. tapi sudah mampu nih secara istiqoah, Hmm. saya bisa ikut war tiket begitu kan? Nah, dimungkinkan saja. Jadi kami Tinggal menambahkan melihat kekurangannya begitu ya, Pak, Mbak? betul sekali. Nanti tinggal Hmm. dilihat berapa virtual account atau VA yang ada di BPKH, biaya tambahannya ditambahkan. Nanti tinggal dilihat saja berapa kekurangan dari biaya haji real yang kemudian di war itu tadi, tinggal ditambahkan saja sisanya. Artinya kami melihat nanti akan ada migrasi, Mas, perpindahan dari antrian jemaah haji reguler maupun khusus yang kemudian nanti akan berpindah ke war tiket ini. Artinya akan sedikit demi sedikit akan memangkas tuh antrian yang cukup panjang yang saat ini mencapai 26 tahun ini begitu. Jadi nanti akan berjalan secara paralel sehingga harapannya kami mampu menyerap kuota yang cukup banyak dari Arab Saudi tersebut dan juga memberikan kesempatan ini kepada jamaah yang memang sudah betul-betul kami bahasanya situasi secara utuh begitu ya, Betul. baik finansial Baik. maupun fisiknya, dan kemudian bisa dinikmati juga oleh para jamaah tanpa yang harus mengurangi layanan haji reguler. Itu akan bahasa kami disubsidi oleh BPKH begitu ya, melalui sudah dititipkan di sana. Namun untuk war ticket ini nanti kami akan menghitung tentunya dan akan berbincang menentukan kuotanya, menentukan biaya bersama dengan DPR tanpa ada subsidi dari BPKH. Ini biaya real yang kemudian nanti akan kita buka. Misalnya saja ini kita perumpamaan ya. Oke, akan ada 300.000 kuota dengan ternyata kita hitung biaya perjalanan 200 juta. Oke, kami akan buka itu ke publik dan nanti monggo siapa jemaah yang kemudian sudah istiqoah utuh begitu ya dan bisa mendaftar dan insya Allah akan berangkat di tahun tersebut. Jadi paling tidak skema yang saat ini ada dalam diskursus kami seperti itu, monggo Mas Iqbal mau Ya. pihak-pihak lain yang ada masukan. Baik, tentu ini saya izin reconfirm lagi ya Mbak Maria terkait bahwa misalnya biar masyarakat tidak simpang siur begitu informasinya bahwa ini ada hanya ketika nanti ada kuota tambahan begitu ya war ticket ini, dan ketika ada kuota tambahan ini bagi mereka yang mampu secara finansial dan istiqoah tadi menurut Mbak Maria bahwa mereka bisa mendapatkan slot itu dan bahkan yang sudah mengantri pun bisa melangsungkan atau mengambil jalan war ticket ini. Tapi di sisi lain, orang yang sudah mengantri itu sebetulnya kan kemudahan ya Mbak. Apakah ini juga bisa dibilang kemudahan karena mereka bisa menyicil dengan sambil nanti menunggu secara finansial fulfill begitu ya Mbak Maria? Bisa dikonfirmasi? Iya, betul sekali Mas Iqbal, betul sekali. Jadi ini hanya bisa diberlakukan jika ada kuota tambahan yang pertama, dan mereka yang sudah mengantri juga dimungkinkan untuk memilih jalur war ticket, hanya tinggal menambah saja kekurangannya berapa, begitu kan. Nah, kemudian juga ini yang kami harapkan adalah Mas, karena kan kita tahu betul ya bahwa jangan disamakan ini seperti mengantri tiket kereta mudik atau kemudian seperti kita tiket konser begitu ya. Ini hanya perumpamaan bahasa saja, artinya nanti kami negara yang tentu akan mencarikan sistem yang tepat bagaimana kemudian agar ini bisa dinikmati
oleh seluruh jamaah karena kan sesuai dengan iman dan juga kenyamanan bagi seluruh jamaah, dan ini bisa juga berjalan secara berkeadilan dan transparan. Kalau kita melihat ada pengalaman pemerintah sebelumnya, sebelum 2008 itu Mas, Kementerian Agama Ya. juga memiliki sistem yang sama seperti ini, hampir mirip-mirip begitu. Jadi tidak ada nomor porsi, jadi mereka kemudian jadi tinggal pemerintah membuka, oke ada kuota sekian, biaya haji sekian, dan kemudian siapa yang sudah istitoah begitu ya, kemudian tinggal datang saja ke bank dan mengantri di bank. Jadi sistemnya berada di bank. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru begitu. Kami sudah kita negara juga sudah pernah mengalami hal ini begitu Mas. Baik, ini menarik sekali. Menurut saya secara pribadi juga mendengar hal ini menjadi semangat lagi begitu ya. Karena sebelumnya mengingat antrian sampai 26 tahun, saya mikir dengan ditambah umur saya sekarang mungkin kayak saya sudah tua renta begitu nanti. Tapi ini menjadi salah satu acuan juga ya, Mbak Maria mungkin begitu. Tapi secara sistem nanti jaminannya pasti akan disetting dengan sedemikian rupa kan ya Mbak? Tidak hanya menguntungkan yang cepat dan melek teknologi saja begitu kan Mbak Maria? Oh jelas sekali, seperti yang tadi sudah kami sampaikan Mas, kami memiliki pengalaman untuk hal ini seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebelum tahun 2008. Jadi sistemnya antriannya justru berada di bank begitu ya, dan juga menggunakan sistem bank, dan tentu ini tidak ada isu jika kita bicara mengenai pengalaman ini, tentu tidak ada isu bagi mereka yang mungkin tinggal di daerah-daerah 3T ataupun mungkin mereka yang belum melek secara digital tadi kalau bahasa Mas Iqbal begitu ya. Dan tentu sekarang kami nanti jika kemudian ini dari wacana menjadi sebuah diskursus yang serius begitu, pasti kami akan godok juga bagaimana sistem ini. Yang pertama syarat kami sistem harus diperkuat dan juga meminimalisir berbagai kemungkinan, baik itu calo, baik itu kemudian kemungkinan pemerataan akses begitu ya, dan juga sistem harus diperkuat agar tidak membebankan jemaah. Baik, Mbak Maria izin ketika memang ini berbicara tentang war tiket kan erat kaitannya dengan calo begitu ya, praktik calo atau spekulan tiket begitu. Hal ini juga pasti sudah dipersiapkan. Hal ini bagaimana Mbak tanggapannya terkait calo dan spekulan tiket dalam tanda kutip? Nah itu dia Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dulu sih nampaknya tidak akan ada calo-calo itu lagi. Dan kami juga sebenarnya gagasan ini juga berangkat, kami melihat beberapa tahun terakhir mungkin Mas Iqbal juga sempat mendengar ada haji furoda atau beberapa haji lain yang kemudian bahkan biaya mencapai 1 miliar rupiah begitu ya, 500 juta sampai lebih dari 1 miliar pun bukan. Ya. Kemudian juga ada yang mau membayar hal itu, artinya kan jangan sampai kemudian kuota yang seharusnya diperuntukkan untuk jamaah dengan taraf keadilan yang merata ini justru kemudian dikomersialisasi dengan harga-harga yang justru tidak masuk akal itu. Bagaimana kemudian kami nanti negara akan betul-betul membuat sistem yang tepat dan berkeadilan, dan juga tentunya nanti kami akan bahas hal ini bersama dengan DPR Mas. Baik, Mbak, dengan skema antrian sebelumnya yang berbasis antrian, maksud saya dengan wacana war ticket ini, apa ini juga nantinya akan memengaruhi pengelolaan dana haji dan ekosistem penyelenggaraan haji ke depannya, Mbak, terakhir? Oh iya, itu tadi Mas, nanti seperti yang kami sampaikan bahwa nanti kuota haji reguler akan beriringan dengan war ticket ini. Ini lagi-lagi masih diskursus ya, bukan sebuah kebijakan. Ya. Artinya nanti pengelolaan keuangan di BPKH ini juga akan terus bergulir, karena kan masih ada yang kemudian akan melakukan haji reguler maupun haji khusus itu tadi ya. Jadi memang pengelolaan keuangan di BPKH juga masih akan terus berlanjut, dan ini juga justru menjadi sebuah sistem yang bisa mendukung BPKH itu tadi. Jika kemudian nanti kuota tambahan diberikan oleh Arab Saudi, jangan sampai kemudian justru timbul masalah di sana, karena ini kan termasuk juga dengan antrean dan juga pengelolaan keuangan oleh BPKH itu sendiri. Dan nanti ada kuota tambahan, ya tentunya bersama dengan DPR akan memiliki ruang nih untuk bersama mekanisme yang tentunya lebih adaptif secara langsung yang menyasar ke jamaah begitu ya, peruntukannya untuk jamaah yang juga tentunya telah disiapkan secara ikhtiar begitu ya, agar ini bisa berjalan secara beriringan. Lagi-lagi ini masih dalam ruang diskusi Mas, masih diskursus begitu ya, sebuah kebijakan yang akan berlangsung dalam waktu dekat tahun ini ataupun tahun depan. Ya, baik, nanti sudah ketok palu ngobrolnya sama kita duluan ya Mbak. Baik, baik. Terima kasih untuk informasi dan waktunya juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Mbak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Iqbal.